Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik semua? Alhamdulillah, baik semua. Jadi, untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya untuk mengecek keaktifan atau kehadiran dari siswa-siswa semua, jadi izinkan ibu untuk mengabsen dulu. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan belajar tentang materi peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Ini adalah materi pada bab 3 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 9 pada semester ganjil. Selanjutnya untuk penjelasan tentang materi pembelajaran kita kali ini, Ibu harap siswa-siswa yang pertama dapat mampu menjelaskan pengertian pesantren dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu menyatakan karakteristik pesantren dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, mampu menunjukkan peran pesantren dalam dakwah Islam dengan baik dan benar. Jadi pada hari ini Ibu akan menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu yang pertama metode video basic learning. Jadi ini nanti akan Ibu sediakan berupa video yang akan kalian simak. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode resitasi. Metode ini nanti kepada peserta didik sekalian, Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan atau menulis poin-poin penting dari video tersebut. Selanjutnya kita masuk ke inti atau bagian inti pembelajaran kita pada kali ini. Jadi di sini Ibu akan membagikan video pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan disimak dan silahkan dicatat poin-poin penting yang ada di dalamnya. Nanti untuk di akhir pembelajaran atau di akhir video nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk mencatat materi pada poin yang penting pada video tersebut. Nanti setelah itu dikumpulkan kepada Ibu di akhir video nanti. Jadi jangan lupa silahkan disimak dan dipahami isi video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya, tak awali dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Pondok Pesantren, Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa, serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Pesantren memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membudaya sekaligus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya adalah sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman, sekaligus orisinal atau asli dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut dengan santri. Pondok berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu funduk, yang memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal. Adapun pesantren berasal dari kosakata lokal, yaitu cantrik, yang bermakna siswa atau peserta didik. Dengan demikian, pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam
untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama atau tafakuh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Yang kedua, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, baik secara konvensional maupun sudah mengalami sentuhan metode modern. Menurut Agus Sunyoto, di dalam buku Atlas Wali Songo, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model dukuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha, serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan kapitayan atau tempat bermukim para cantrik yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama, kiai sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Kedua, santri, peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Ketiga, masjid atau musola sebagai sarana fisik, tempat ibadah, pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok atau asrama, sarana fisik sebagai tempat tinggal bagi para santri. Kelima, kitab kuning sebagai materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Keenam, metode pengajaran, ada sorogan, bandongan, dan al-ijnul ijazah, serta model pembelajaran utawi iki-iku, yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Kiai mempunyai berbagai fungsi, di antaranya sebagai figur pimpinan pondok pesantren, sehingga kewibawaan kepribadian, penguasaan ilmu agama, serta pengalaman kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakatnya. Kiai sebagai guru mengaji mempunyai banyak murid. Melalui murid atau santri itulah tersebar karisma kiai di bidang keagamaan, sekaligus budi luhur yang dituturkannya. Kiai juga memberi ilham kepada masyarakat sekitarnya dalam memecahkan persoalan. Biasanya, seorang anak kiai sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar sebagaimana tampak dari panggilan Gus, singkatan dari kata Gusti atau Bagus. Sebutan ini mengandung tafaul atau harapan agar ia menjadi orang yang bagus dan mulia. Oleh karena itu, anak kiai atau yang disebut Gus mempunyai kesempatan yang luas untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Dalam bahasa-bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah atau suatu kemuliaan dari Allah dan barokah, suatu kebaikan rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain terutama anaknya dan santrinya. Status kiai dapat pula diperoleh melalui nasab atau garis keturunan. Istilah santri pada dasarnya muncul bersamaan dengan berdirinya pesantren di Indonesia. Santri yang dikenal sebagai penghuni pesantren, bila dikaji tentu tidak akan lepas dari figur seorang kiai yang membentuk kepribadian dan karakternya serta sebagai lingkungan kehidupannya selama menjadi santri. Pada awalnya, bentuk pengajaran pesantren adalah halakoh, yakni lesehan di mana seorang kiai duduk bersila di tengah-tengah para santri. Kiai tersebut membacakan atau menyimak kitab tertentu di hadapan para santrinya. Demikian materi kita pada hari ini tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya setelah kita menyimak sama-sama video pembelajaran mengenai pesantren tadi, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk mengumpulkan hasil resuman kalian tentang isi video tersebut.
Jadi setelah Ibu baca dan pelajari tentang apa yang sudah kalian resume ini, Ibu melihat hasil kerja kalian semuanya bagus-bagus. Jadi selanjutnya adalah ulasan tentang isi video tersebut menurut Ibu sendiri. Jadi ulasan mengenai isi video tersebut mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu ulasan yang pertama tentang pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu huduk yang memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal, ataupun pesantren berasal dari kosakata lokal yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Dengan demikian, pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal. Sedangkan secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik untuk memperdalam ilmu agama atau tafahuddin maupun keterampilan dan kecakapan dalam hidup. Selanjutnya tentang ulasan yang kedua yaitu ciri khas pondok pesantren atau karakteristik yang dimiliki oleh pondok pesantren. Yang pertama ialah kiai. Kiai adalah sebagai komponen sentral dalam suatu pondok pesantren. Selanjutnya yang kedua yaitu santri. Santri adalah peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Yang ketiga yaitu masjid. Masjid atau musala sebagai sarana fisik tempat ibadah pusat kegiatan di dalam pondok. Selanjutnya yang keempat yaitu pondok atau asrama secara fisik sebagai tempat tinggal bagi para santrinya. Habis itu yang kelima yaitu kitab kuning sebagai materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Dan yang keenam adalah metode pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan oleh pesantren itu yaitu adalah metode pengajaran, ada sorongan, badongan, dan lain-lain. Untuk ulasan yang ketiga yaitu tentang peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pondok pesantren sebagai pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Jadi pondok pesantren ini termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, hingga begitu sangat mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksentasinya dari berbagai ujian. Pesantren ini memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membuatnya sekaligus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, baik secara konvensional maupun yang sudah mengalami sentuhan metode modern. Selanjutnya yang ketiga yaitu peranan pesantren adalah pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren sebagai sarana dakwah juga memiliki peran yaitu pencetak para pendakwah atau dai, karena sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Jadi itulah ulasan dari Ibu. Intinya kesimpulan dari materi kita hari ini adalah membahas tentang yang pertama itu tentang pengertian pesantren, yang kedua ciri khas atau karakteristik pesantren, dan yang terakhir adalah peran pesantren. Selanjutnya kepada
anak-anak murid semua, apakah ada kesulitan pada materi kita kali ini atau kesulitan belajar? Kritik dan sarannya, alhamdulillah kalau jelas semua. Dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, untuk kelancaran kita dalam mengingat, mempelajari, dan memahami isi dari materi kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa masing-masing. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya, salah hilap mohon maaf apabila ada salah kata atau apa di dalam pembelajaran ini. Ibu mengucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada para peserta didik atau murid-murid ibu yang sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.